This is going to be fun. Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan Bapak ya di mata kuliah perancangan alat bantu dan alat ukur. Nah, dari awal sampai dengan pertemuan 8 itu UTS tentang perancangan alat bantu ya. Nah, dari pertemuan selanjutnya kita akan berbicara tentang pengukuran alat ukur ya. Nah, untuk tugas besar yang kemarin, karena masih banyak yang tidak sesuai ya, maka Bapak memberikan waktu untuk memperbaiki proyek akhir kalian ya. Oke, untuk ketentuannya kalian bisa cek di Google Classroom. Nanti link akan segera disampaikan sesuai dengan kelasnya masing-masing. Cukup saja ya, kita lanjut ke materi selanjutnya. Yuk, lanjut. This is going to be fun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Modul 1 pengukuran bersama Bapak Rizky Fajar Ramdhani. Kali ini kita akan membahas tentang pengukuran. Pengukuran adalah proses membandingkan nilai besaran yang belum diketahui dengan nilai standar yang telah ditetapkan. Pengukuran adalah membandingkan suatu besaran dengan besaran standar. Besaran standar tersebut harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut. Dapat didefinisikan secara fisik, jelas, dan tidak berubah dengan waktu, dan dapat digunakan sebagai pembanding di mana saja. Panjang meja tersebut adalah 8 kali pensil. Sebagai contoh, mengukur panjang meja dengan sebatang pensil. Panjang meja sebagai besaran, pensil sebagai alat ukur, dan panjang pensil sebagai satuannya. Besaran dapat diartikan sebagai sesuatu yang dapat diukur, serta memiliki nilai besar dan satuan. Sementara satuan digunakan untuk pembanding dalam pengukuran. Satuan internasional adalah satuan hasil konferensi para ilmuwan di Paris yang membahas tentang berat dan ukuran. Nah, mahasiswa berdasarkan satuannya, besaran terdiri dari besaran pokok dan besaran turunan. Besaran pokok ialah besaran yang menjadi dasar untuk menetapkan besaran yang lain. Satuan besaran pokok disebut satuan pokok dan telah ditetapkan terlebih dahulu berdasarkan kesepakatan para ilmuwan. Besaran pokok sifatnya bebas, artinya tidak bergantung pada besaran pokok yang lain. Berikut disajikan besaran pokok yang telah disepakati oleh para ilmuwan. Lalu, besaran turunan. Besaran turunan merupakan besaran yang diturunkan dari besaran pokok. Satuan besaran turunan disebut satuan turunan dan diperoleh dengan menggabungkan beberapa satuan besaran pokok. Paham kan sampai di sini? Berikut merupakan beberapa contoh besaran turunan beserta satuannya. Perhatikan ya. Oke. Nah, lalu dimensi. Dimensi itu yang cara besaran tersebut tersusun atas besaran-besaran pokoknya. Dinamakan dimensi. Pada sistem satuan internasional ada 7 besaran pokok yang berdimensi, sedangkan 2 besaran pokok
tambahan tidak berdimensi. Cara penulisannya dinyatakan dengan lambang huruf tertentu dan diberi tanda kurung persegi atau tanda mutlak. Untuk lebih jelasnya, perhatikan tabel berikut. Oke, selanjutnya tentang alat ukur. Apa itu alat ukur? Alat ukur itu ialah alat yang digunakan untuk mengukur. Betul. Jenis-jenisnya ialah satu, alat ukur mekanik, alat ukur elektrik, alat ukur pneumatik. Alat ukur mekanik adalah alat ukur yang digunakan untuk mengetahui ukuran atau dimensi dan kondisi fisik suatu komponen seperti panjang, lebar, tinggi, kerataan, dan sebagainya. Berikut jenis-jenis alat ukur mekanik. Ada jangka sorong, ada mikrometer, ada silinder Gauss, ada dial indikator, dan lain sebagainya. Bisa dilihat pada gambar tersebut. Oke, alat ukur elektrik. Di sini ada osiloskop, scanner EFI, ada avometer atau ampere voltometer atau yang disebut dengan multitester, ada timing light, dan sebagainya. Macam-macam alat ukur pneumatik bisa dilihat pada gambar berikut ini. Ya, contohnya diantaranya apa? Kompresor ya. Yup. Dan lain sebagainya bisa kita lihat di gambar. Mengukur adalah ketika membandingkan suatu besaran dengan besaran lain yang telah ditetapkan sebagai standar pengukuran. Pengukuran bisa berupa panjang, massa, dan waktu. Mistar ukur atau yang biasa kita kenal sebagai penggaris adalah alat ukur panjang yang memiliki dua skala ukuran, skala utama dan skala terkecil. Satuan untuk skala utama adalah cm, dan skala terkecilnya adalah milimeter. Skala terkecil pada mistar adalah 1 mm. Jarak antara skala utama adalah 1 cm. Ketidakpastian pada alat ukur adalah setengah dari skala terkecil. Jadi, ketidakpastian pada mistar adalah setengah dari 1 mm, yaitu 0,5 mm atau 0,05 cm. Jangka sorong merupakan alat ukur yang lebih akurat daripada mistar. Jangka sorong bisa digunakan untuk mengukur diameter bagian dalam dan luar sebuah benda, dan juga bisa untuk mengukur kedalaman. Skala terkecil pada jangka sorong adalah skala nonius. Skala nonius memiliki jumlah 20 dalam 1 mm. Maka skala terkecil pada jangka sorong adalah 1 mm dibagi 20, yaitu 0,05 mm. Nilai ketidakpastiannya adalah setengah dari 0,05 mm, yaitu 0,025 mm. Cara membaca jangka sorong adalah dengan membaca nilai skala utama terakhir sebelum angka 0 pada skala nonius. Jadi pada contoh ini adalah 22 mm. Setelah itu, kita melihat garis pada skala nonius yang berhimpit dengan skala utama. Pada contoh ini adalah skala nonius pada posisi 7,5 ini. Maka artinya jari-jari benda ini adalah 22 ditambah 0,75 sama dengan 22,75 mm dengan ketidakpastiannya 0,025 mm. Seperti pada jangka sorong, micrometer skrup memiliki skala utama dan skala nonius. Benda yang dapat diukur dengan micrometer skrup adalah ketebalan suatu benda dengan cara memutar skrup hingga menjepit benda tersebut. Skala nonius pada mikrometer terbagi menjadi 50 bagian dalam 0,5 mm, sehingga skala noniusnya adalah 0,5 dibagi 50 sama dengan 0,01 mm. Maka ketidakpastiannya adalah 0,005 mm. Cara membaca mikrometer skrup adalah dengan membaca skala utama yang terakhir sebelum skrup dan kemudian menambahkan skala noniusnya. Pada contoh ini, skala utamanya ada 6 mm dan skala noniusnya adalah pada 45. Maka artinya pengukuran ini adalah 6 ditambah 0,45 sama dengan 6,45 mm dengan ketidakpastiannya 0,005 mm. Stopwatch merupakan salah satu alat ukur waktu yang sering digunakan. Skala utama pada stopwatch adalah detik dan skala terkecilnya adalah milidetik.
Pada stopwatch digital umumnya, skala terkecilnya adalah 0,01 detik, sehingga ketidakpastiannya adalah 0,005 detik. Terdapat banyak jenis alat ukur massa, contohnya neraca Ohaus, neraca pegas, dan timbangan. Setiap alat ukur massa ini memiliki cara pengukuran yang berbeda-beda dan tentunya skala yang berbeda. Ketidakpastian dalam alat ukur massa tetaplah sama, yaitu setengah dari skala terkecilnya. Jika kita melakukan eksperimen, kita akan mengukur satu hal yang sama secara berulang-ulang. Hasil dari pengukuran pada akhirnya merupakan hasil rata-rata yang dituliskan seperti ini. X rata-rata adalah total nilai semua data dibagi jumlah data yang ada. Untuk menentukan ketidakpastian gabungan, rumusnya adalah seperti ini, ya. Artinya, ketidakpastian gabungan adalah akar dari jumlah dari hasil tiap pengukuran dikurangi dengan nilai rata-rata yang dikuadratkan dan dibagi dengan jumlah data minus 1. Hasil pengukuran itu sendiri bisa kita tuliskan seperti ini. X adalah X rata-rata ditambah ketidakpastiannya. Jika mau dinyatakan dalam bentuk persen, maka dirumuskan ketidakpastian relatif sama dengan ketidakpastian dibagi nilai data dikali 100%. Untuk ketidakpastian gabungan dalam hal pertambahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian bisa dilihat pada tabel berikut ini. Oke, kita masuk ke parameter alat ukur ya. Bisa kita cek di sini ya. Nah, parameter yang pertama ialah ketepatan atau akurasi. Apa itu yang dimaksud dengan ketepatan atau akurasi? Ketepatan atau akurasi ialah menyatakan seberapa tepat angka yang terbaca pada alat ukur dengan nilai besaran berdasarkan teori yang diukur. Jadi ketepatan atau akurasi adalah seberapa tepat atau akurat yang ditunjukkan oleh alat ukur berdasarkan teori yang diukur. Alat ukur dengan ketepatan tinggi menunjukkan angka yang terbaca sama atau sangat dekat dengan nilai sebenarnya besaran yang diukur. Semakin nilai yang ditunjukkan mendekati besaran yang diukur, maka alat ukur memiliki ketepatan tinggi. Dan sebaliknya, jika nilainya yang ditunjukkan alat ukur sangat jauh dari nilai besaran yang diukur, maka ketepatannya pun kurang baik ya, kurang akurasi atau rendah. Ya, kita bandingkan. Contoh ini dengan alat ukur dengan ketepatan tinggi. Sebagai contoh, misalkan besaran listrik, misalnya resistansi dengan nilai berdasarkan teori ialah pada yang tertulis 470 ohm ya. Ketika diukur maka 469. Jadi hal ini menunjukkan bahwa alat ini membaca nilai yang mendekati nilai sebenarnya ya. Hal ini menunjukkan bahwa alat ukur tersebut memiliki ketepatan tinggi. Kita bandingkan dengan alat ukur yang memiliki ketepatan rendah. Misalnya terbacanya 420. Nah, kalau yang di teori kan 470 tuh. Berarti ini terlalu jauh ya. Maka ini disebut dengan ketepatan rendah. Ya, ketepatan
dia resistornya 470, sedangkan dicek 420. Nah, ini memiliki ketepatan yang rendah. Jika melihat dengan alat ukur dengan ketepatan tinggi, nah ini sangat mendekati banget ya, 469 ohm. Berbeda dengan pengukuran yang kedua, didapatkan nilai 420, yang mana ini menunjukkan ketepatannya rendah. Nah, kita lanjut ke parameter kedua, yaitu ketelitian atau presisi. Apa itu ketelitian atau presisi? Ialah menyatakan seberapa dekat nilai bacaan alat ukur jika digunakan untuk mengukur suatu besaran secara berulang-ulang. Alat ukur dikatakan presisi ketika alat ukur ini digunakan secara berulang-ulang. Hasil pembacaan alat ukur ini, pengukuran pertama, 2, 3, dan 4, ini didapatkan nilai bacaan yang masing-masing nilainya sangat dekat ya, atau mendekati antara satu dengan yang lainnya. Contoh ini ya, ini mengukur ada alat ukur dengan ketelitian dan ketepatan tinggi. Nah, diukur ini ceritanya tuh parameternya diukur ya. Ini didapat 47, di alatnya 469 ya. Nah, dilakukan pengukuran ke-2, ke N atau seterusnya ya, maka hasilnya didapatnya pun yang kedua 469, berikutnya 470, dan seterusnya. Antara pengukuran pertama, kedua, ketiga, dan seterusnya, nah ini nilainya konsisten antara satu dengan yang lainnya, menunjukkan nilai yang sangat mendekati antara pengukuran yang pertama, kedua, ketiga, dan berikutnya, yaitu secara berulang-ulang menunjukkan nilai yang sama atau yang mendekati antara satu dengan yang lainnya. Nah, ini dimaksud dengan ketelitian atau presisi ya. Nah, alat ukur dengan ketelitian tinggi belum tentu mempunyai ketepatan tinggi, karena mungkin alat ini mempunyai kesalahan sistematik. Sebagai contoh, misalkan alat ukur memiliki ketelitian tinggi tetapi ketepatan rendah ya, digunakan untuk mengukur besaran ini, mengukur resistansi ya, nilainya adalah 470 ohm ya. Nah, maka didapatkan pada hasil pengukuran pertama ialah 402 ohm. Nah, ini kita bisa lihat ini memiliki ketepatan rendah ya. Ternyata ketika dipakai secara berulang-ulang, 403, 402, dan pengukuran yang lainnya, tapi ini kan konsisten kan ya, atau dengan satu dengan yang lainnya pembacaannya mendekati kan ya. Nah, alat ukur ini tidak memiliki ketepatan tinggi karena hasil dari pembacaan menunjukkan bahwa ada selisih yang jauh. Besaran yang diukur dengan yang ditampilkan sangat jauh sekali ya. Jadi
alat ukur yang memiliki ketelitian tinggi belum tentu memiliki ketepatan tinggi. Nah, parameter alat ukur berikutnya ialah resolusi ya. Jadi resolusi ini adalah perubahan terkecil nilai besaran listrik yang dapat ditanggapi atau diukur oleh alat ukur skala terkecil yang dapat ditunjukkan alat ukur. Contoh resolusi tinggi dengan mengukur resistansi 470 ohm ya. Nah, dibaca hasilnya 469,65 ohm ya. Berarti di sini resolusinya ialah 0,01 ohm. Nah, kalau kita dibandingkan dengan resolusi rendah dengan resolusi 1 ohm 469. Nah, ini yang rendah ini resolusinya 1 ohm ya. Kalau dibandingkan alat ukur pertama dan kedua, maka bisa dilihat alat ukur pertama memiliki resolusi 0,01, sedangkan alat ukur kedua resolusinya ialah 1. Maka dapat disimpulkan bahwa alat ukur pertama dengan resolusi 0,01 resolusinya tinggi ya dibandingkan dengan alat ukur yang kedua yang resolusinya 1. Parameter alat ukur yang berikutnya ialah kepekaan atau sensitivitas. Kepekaan itu apa? Menyatakan perbandingan kecepatan penunjuk hasil pengukuran tanggapan alat ukur terhadap perubahan besar yang diukur. Jadi kepekaan atau sensitivitas ini ialah menyatakan seberapa cepat alat ukur ini menanggapi perubahan pada besaran yang diukur. Suatu alat yang peka akan memberikan tanggapan atau respon yang cepat jika besaran yang diukur berubah. Contoh kepekaan tinggi alat ukur A ya. Alat ukur A memiliki kepekaan tinggi. Lalu diukur untuk mengukur besaran tegangan. Misalnya dari 0 volt sampai ke 0,5 volt, maka akan segera ditampilkan atau ditanggapi oleh alat ukur 0,5. Ditunjukkan sesuai besarannya. Naikkan ke 1 volt, langsung kebaca 1 volt di displaynya juga. Naikkan lagi besaran yang diukur 1,5. Hasil penunjukan cepat memberikan ya respon 1,5 juga 1,5 di tampilan alatnya ya. Nah, kita bandingkan dengan kepekaan rendah. Contohnya alat ukur B. Ketika alat ukur B ini mengukur besaran tegangan, yaitu besaran tegangan yang berubah dari 0 volt sampai 0,5 volt, dan ternyata ini ngebacanya lambat ya, delay 0,5 ke 1,0 sama delay juga lah. Ya, tinggal cepat. Terus sekarang ada dari 1 sampai 1,5, ini pun sama delay juga. Nah, ini memiliki kepekaan rendah. Nah, jadi dari sini kita bisa lihat kan bahwa alat ukur A yang tadi kan cepat langsung merespon, sedangkan yang B ini kurang peka, jadi terdapat delay dalam menampilkan informasi yang diukur besarannya.
Nah, ini contoh alat ukur kepekaan tinggi dengan kepekaan rendah ya. Nah, sekarang kita masuk ke Oke, selanjutnya jadi kita lanjut ke kalibrasi. Apa itu kalibrasi? Jadi kalibrasi adalah proses pengecekan atau pengaturan akurasi dari alat ukur dengan cara membandingkan dengan standar atau tolak ukurnya. Kalibrasi diperlukan untuk memastikan bahwa hasil pengukuran yang dilakukan akurat dan konsisten dengan instrumen lainnya. Jadi dilakukan kalibrasi untuk menormalisasi kan ya. Jadi diatur dan dicek biar sesuai dengan tolak ukurnya. Untuk mendapatkan hasil dalam pengukuran itu yang akurat dan konsisten. Lalu apa sih yang terjadi dalam pengukuran, kesalahan-kesalahan yang mungkin terjadi ya? Kesalahan-kesalahan yang mungkin terjadi dalam pengukuran ialah kesalahan kasar atau mistake atau blunder ya. Jadi kesalahan kasar ini ialah kesalahan ini kebanyakan disebabkan oleh kesalahan manusia atau human error ya. Lalu yang kedua ialah kesalahan acak atau random error. Kesalahan ini diakibatkan oleh penyebab yang tidak dapat langsung diketahui. Tidak dapat langsung diketahui ya. Lalu yang ketiga, kesalahan systematic error. Kesalahan sistematik disebabkan oleh alat ukur sendiri. Panjang pita, pembagian skala, pembagian lingkaran teodolit atau cara pengukuran yang tidak benar. Oh, ini bisa dilakukan juga karena kesalahan alat ukurnya, bisa karena apa? Melakukan pengukurannya yang tidak benar ya, dan alasan lainnya. Nah, ini kita lihat kesalahan kasar. Jadi kesalahan kasar ini terjadi karena si operatornya ya ceroboh atau kurang hati-hati. Lalu kesalahan ini tidak boleh terjadi ya, karena kesalahan ini harus melakukan pengulangan secara keseluruhan jika melakukan pengukuran. Ini sumber kesalahannya ini bisa dari surveyornya ya, atau dari alat ukurnya. Nah, di sini akibat sama manusianya atau instrumennya ya, atau alat ukurnya kesalahannya itu. Nah, jika terjadi ya pasti melakukan pengulangan pengukuran lagi. Lalu yang ketiganya ialah kesalahan sistematik. Nah, kesalahan sistematik ini biasanya kita temui pada alat ukur. Nah, jadi alat perlu dikalibrasi sebelum digunakan. Nah, harusnya kan dikalibrasi dulu sebelum digunakan. Nah, ini langsung dipakai. Jadi bisa saja pengukuran itu mengukurnya benar, tapi karena alatnya belum dikalibrasi, makanya terjadi kesalahan pembacaan. Lalu koreksi pada pengolahan data ya, pada pengukuran jarak langsung, kesalahan sistematik yang terjadi dan faktor lainnya. Lalu kesalahan acak atau tidak disengaja.
kesalahan ini diakibatkan oleh penyebab yang tidak dapat diketahui, antara lain sebab-sebab perubahan parameter atau sistem pengukuran terjadi secara acak. Contoh misalnya suatu tegangan diukur dengan voltmeter dibaca setiap jam, walaupun instrumen yang digunakan sudah dikalibrasi dan kondisi lingkungan sudah diset sedemikian rupa, tetapi hasil pembacaan terjadi perbedaan selama beberapa periode. Itu mungkin terjadi, bisa, karena itu random. Jadi si alat tersebut ditempel, setiap jamnya dilakukan pengukuran, terbaca ada salah satu yang salah gitu ya. Nah itu bisa terjadi secara seperti itu. Untuk mengatasi kesalahan ini dengan menambahkan jumlah pembacaan dan menggunakan cara-cara statik untuk mendapatkan hasil yang akurat. Nah, jadi kan itu yang dilakukan pengukuran ini kan si alat ini tuh menempel terus berjam-jam ya, setiap jam lihat. Nah, cara untuk memperbaikinya ya kita melihat mayoritas pengukurannya. Nah, itu kemungkinan terjadi kesalahannya kan kebacanya sedikit ya. Kita merujuk pada referensi dari setiap jam-jam berikutnya. Nah, di situ diambil rata-rata statistik yang sering muncul keluarnya. Nah, itu merupakan hasil perhitungan yang benar yang dibaca setiap jamnya. Kalau tadi kita sudah membahas tentang pengukuran, besaran, satuan, dan dimensi, lalu alat ukur, instrumentasi, dan kalibrasi selesai. Jadi pertemuan sekarang sampai sini dicukupkan ya. Terima kasih. Oke, terima kasih untuk semua yang sudah menyimak. Yang pertama, perbaiki proyek perancangan alat bantu kalian sesuai dengan kelasnya masing-masing ya, bisa dicek di Google Classroom. Terus yang kedua, materi pembelajaran bisa dicek juga via Google Classroom ya. Dan yang ketiga, kalian jangan lupa absen via WhatsApp dan via YouTube. Materi pembelajaran disampaikan di YouTube. Terima kasih. This is going to be fun.